Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Berita Satu Spesial. Tentunya kali ini masih bersama Pak Jokowi, kita akan membahas masalah beras yang tidak pernah selesai. Nah, kita akan langsung bertanya kenapa. Dan Pak Jokowi, kalau bicara masalah besar, di masa kepemerintahan Bapak, tentunya punya beberapa kebijakan, antara lain membangun food estate, kemudian membentuk badan pangan sesuai amanah undang-undang. Belum lagi memiliki lembaga seperti Bulog, kemudian Kementerian Pertanian, dan BUMN. Tapi belum juga bisa mengatasi dinamika. Bahkan sempat di 2022, kalau Vita tidak salah, sempat ada keributan terkait dengan data. Bapak mungkin ada jawaban yang tepat untuk menanggapi masalah beras ini. Ya, mungkin saya mulai dari urusan infrastruktur untuk pangan dulu ya. Ya. Sampai akhir tahun 2022 kita telah membangun 38 bendungan besar. Itu yang dikerjakan oleh Kementerian PU. Kemudian dari 38 bendungan ini bisa mengairi kurang lebih 510.000 hektar sawah. Artinya apa? Ini akan muncul produktivitas yang meningkat. Mungkin yang dulunya hanya panen sekali menjadi bisa panen 2 kali. Yang dulunya panen 2 kali bisa 3 kali. Artinya produktivitas akan meningkat. Kemudian juga jalan desa. Dari dana desa ini telah terbangun kurang lebih 316.000 kilometer jalan desa. Artinya ini jalan produksi. Dari sawah menuju ke desa. Dari sawah menuju ke pasar. Ini bukan jumlah yang sedikit, 316.000 kilometer jalan desa sebagai jalan produksi. Kemudian juga dari dana desa kita telah membangun 5.300 embung, yang ini juga bisa meningkatkan produktivitas sawah yang ada di sekitar embung itu, meskipun dalam lingkup yang kecil, tetapi 5.300 embung itu juga bukan jumlah yang kecil. Kemudian juga dari dana desa telah dibuat 71.000 unit irigasi yang itu larinya ke pengairan sawah. Ini infrastruktur. Kemudian dalam prakteknya memang kita ini ada sawah yang terkurangi. Ya. Karena untuk bangunan, untuk industri, inilah yang harus ditingkatkan. Artinya bukan hanya ekstensifikasi, tapi juga intensifikasi. Dan memang problem besarnya itu ada selalu ini, berulang-ulang, selalu di data. Sebetulnya berapa sih produksi kita yang sebenarnya itu? Bahkan pada saat itu Bapak sempat memanggil begitu ke istana untuk menanyakan kenapa ada perbedaan data. Benar demikian Pak Jokowi? Iya, jadi dulu ada data di BPS berbeda, data di Kementerian Pertanian berbeda, data yang ada di Bulog produksinya berapa berbeda, sehingga dalam memutuskan ini cukup atau tidak sih stok kita, perlu import atau tidak sih kita, ini memerlukan waktu. Sehingga kemarin sudah kita putuskan, sekarang pegangannya pakai pegangan data dari BPS. Tetapi dalam prakteknya memang kadang-kadang antara data dan lapangan itu bisa berbeda. Ini sekali lagi, ini negara besar, berpulau-pulau, jadi kalau ada perbedaan seperti itu ya saya masih maklum. Tetapi dalam era digital seperti ini mestinya itu tidak terjadi kalau input data dari bawah, dari kabupaten, dari provinsi itu akurat, dimulai dari sana.
Oke, Bapak bicara masalah infrastruktur, kemudian data begitu ya, yang merupakan itu satu pegangan penting data di berbagai sektor apapun. Tetapi kembali ke banyaknya lembaga ataupun badan usaha begitu, apakah ini juga jadi bahan evaluasi pada saat kepemimpinan Bapak? Apakah ini juga nantinya menjadi penilaian tersendiri dari tingkat kesuksesan kementerian ataupun lembaga tersebut? Ya, kinerja selalu kita lihat dengan KPI, angka-angka yang jelas, tetapi apapun kita ini masih dalam proses memperbaiki, membenahi, dan kita pengen memiliki satu data saja sampai sekarang memang belum bisa kita lakukan. Saya ngomong apa adanya. Dan di dalam kementerian misalnya Kementerian Kesehatan ada platform yang puluhan platform yang ini satu kementerian saja perlu diintegrasikan. Belum antar kementerian yang perlu diintegrasikan lagi. Ini yang memang sebuah pekerjaan besar karena setiap kementerian berbeda. Satu kementerian saja beda platformnya, apalagi antar kementerian platformnya lebih berbeda-beda lagi. Tetapi sekali lagi kita akan berusaha agar itu bisa kita konsolidasi, kita integrasikan sehingga data apapun itu betul-betul nanti akan satu pintu dan satu data. Memang belum, tapi kita menuju ke sana. Setelah beras, kita akan melangkah ke daging, Pak. Daging sudah mulai merangkak naik, apalagi ada isu kaitannya dengan PMK ya, Pak ya. Itu yang memperberat dari stok daging sendiri. Seperti apa Bapak melihat ataupun antisipasinya? Karena sebentar lagi kita juga di Maret sudah masuk ke bulan Ramadan, dan tentunya ini nanti biasanya akan bergerak kembali untuk stok pangan yang kita miliki. Ya, awal-awal selalu saya sampaikan, tadi pagi baru saya rapatkan dengan Menteri Perdagangan, Kepala Bappenas Badan Pangan Nasional, kemudian dengan Bulog dan juga dari Kementan. Ya. Jadi agar urusan daging ini bisa segera dilakukan impor karena memang daging di dalam negeri produksinya masih belum mencukupi. Awal-awal agar jumlahnya segera diputuskan sehingga bisa impor lebih awal, jangan sampai yang namanya harga daging naik gara-gara kita telat impor. Berarti Bapak sangat setuju dengan impor? Selama produksi di dalam negeri belum mencukupi, karena kita juga mati-matian bekerja agar jumlah ternak yang ada di negara kita ini tambah saja juga bukan hal yang mudah, Kalau boleh saya simpulkan Pak, bahkan setiap masuk ke bulan Ramadan itu pergerakan bahan pokok itu selalu naik. Apakah itu memang karena keterlambatan pemerintah untuk mengantisipasi atau memang tidak ada sinkronisasi komunikasi antara kementerian yang satu dengan yang lain? Ya tidak seperti itu, karena memang kita ini kan menjaga keseimbangan. Bisa aja kita impor banyak agar harga ke konsumen, ke masyarakat itu rendah, tapi nanti peternaknya yang mesti teriak-teriak. Iya. Bisa aja kita menurunkan harga beras dengan mengimpor beras sebanyak-banyaknya, pasti harga turun. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan, produktivitas nasional kita itu naik. Sehingga impor itu dijaga sekecil-kecilnya, seminim mungkin. Agar produksi nasional bisa terangkat naik. Menjaga keseimbangan itu yang kita ini sering memutuskannya sangat hati-hati. Kalau hanya ingin menurunkan harga, gampang aja, disuplai yang sebanyak-banyaknya barang itu pasti dari impor, pasti harganya turun. Tapi kan bukan itu, kita mau ada kedaulatan pangan, ada ketahanan pangan kita baik, ada kemandirian pangan kita baik kan. Proses menuju ke situ.
Misalnya kayak impor jagung yang sudah bisa kita kurangi dulu dari 3,5 juta, sekarang hanya tinggal 800.000 ton. Itu kan sebuah, tapi tetap ada impor, terus kita kurangi. Saya kira ini kita juga dalam proses mengurangi untuk impor gula, karena kita sudah memulai sebuah membangun ekosistem baru untuk urusan gula, tapi perlu waktu. Semuanya, kedelai juga sama. Kita membuat area 400.000 hektar untuk ditanam kembali kedelai, karena kebetulan memang harganya sekarang ini baik. Petani pasti juga pengen menanam kedelai karena keuntungannya lebih baik dibanding sebelumnya. Bapak sudah mencium adanya krisis pangan, begitu ya, di tahun ini. Bahkan ini bukan merupakan isu internal ataupun nasional saja, tetapi Bapak sudah gaungkan pada saat KTT G20. Kaitannya dengan bagaimana pangan menjadi topik utama di pembahasan tersebut. Iya, saya sampaikan di G20 juga bahwa pangan ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat basic sekali dan bisa mengancam perdamaian. Kalau terjadi kekurangan pangan atau mungkin lebih ekstrim kelaparan di mana-mana secara besar-besaran, ini akan memicu instabilitas politik di negara manapun dan akan menimbulkan kerusuhan. Itu yang saya ingatkan, karena akibat pandemi dan perang itu setiap malam dari angka yang saya peroleh ada 825 juta orang yang mengalami kelaparan, dalam kondisi kelaparan. Dan ini sekali lagi, ini masalah kemanusiaan. Dan kita bersyukur di Indonesia tidak terjadi itu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut, tetapi tentunya ada topik yang ditunggu-tunggu, Pak. Kita akan langsung beranjak ke segmen 4. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di Berita Satu Spesial.